Kebanyakan di antara kita tahu ya kalau asam urat itu adalah suatu penyakit. Padahal kalau dalam dunia kesehatan justru asam urat adalah senyawa yang ada di dalam tubuh kita. Asam urat sendiri terjadi karena akibat mengkonsumsi zat purin secara berlebihan. Zat purin merupakan zat yang ada di setiap makanan. Jika kita makan makanan yang mengandung zat purin secara berlebihan, ginjal tidak mampu lagi mengeluarkan zat ini dan tentu saja bisa memicu penumpukan zat purin dalam tubuh yang kemudian bisa berubah menjadi asam urat. Penyakit ini bisa menyerang persendian tubuh. Saya nggak kebayang ya sakitnya. Seperti apa ya? Pasti nyeri banget. Perkenalkan, nama saya Indah Sulfitara Lestaluhu, NIM P07172319071, tingkat 2B. Tujuan pemeriksaan untuk mengetahui kadar asam urat seseorang. Dasar teori. Asam urat adalah asam yang terbentuk kristal-kristal yang merupakan hasil akhir dari metabolisme purin atau bentuk turunan nukleoprotein, yaitu salah satu komponen asam nukleat yang terdapat pada inti sel-sel tubuh. Secara alamiah, purin terdapat di tubuh kita dan dijumpai pada semua makanan dari sel hidup, yakni makanan dari tanaman seperti sayuran, buah, kacang-kacangan, ataupun hewan seperti daging, jeroan, ikan sarden. Perkenalkan, nama saya Fiorentina Makatita. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar teori dari pemeriksaan asam urat. Pada umumnya, para pria lebih banyak terserang asam urat, dan kadar asam urat kaum pria cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan usia. Sedangkan pada wanita, presentasenya lebih kecil, di mana peningkatannya juga cenderung berjalan sejak dimulainya masa menopause. Ini karena wanita mempunyai hormon estrogen yang ikut membantu pembuangan asam urat lewat urin. Sementara pada pria, asam uratnya lebih tinggi karena tidak memiliki hormon estrogen. Pemeriksaan asam urat dapat dilakukan dengan menggunakan serum atau plasma heparin maupun urin. Spesimen berupa serum atau plasma heparin diambil dari 3-4 mili darah yang berasal dari pembuluh vena. Kemudian dimasukkan dalam tabung tertutup. Kadar asam urat dalam serum atau plasma dapat diukur dengan metode kolorimetri menggunakan fotometer. Serum yang akan digunakan harus disentrifuge terlebih dahulu untuk mencegah terjadinya hemolisis. Nilai rujukan yang digunakan dalam analisis kuantitatif asam urat yaitu untuk laki-laki 3,5 sampai 7,0 mg per dl. Perempuan 2,5 sampai 6,0 mg per dl, saat dalam kondisi panik lebih dari 12 mg per dl, dan untuk anak-anak 2,5 sampai 5,5 mg per dl, serta lansia 3,5 sampai 8,0 mg per dl. Saya atas nama Dewi Maharani Keya, di sini saya akan menjelaskan penyakit asam urat digolongkan menjadi dua, yaitu pertama, penyakit gout primer, yaitu kombinasi faktor genetik dan faktor hormonal yang menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat mengakibatkan meningkatnya produksi asam urat atau bisa juga disebabkan karena berkurangnya pengeluaran asam urat dari tubuh. Yang kedua, penyakit gout sekunder, yaitu meningkatnya produksi asam urat karena nutrisi mengonsumsi makanan dengan kadar urin yang sangat tinggi. Nama saya Hatijah Alatas. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pemeriksaan. Asam urat dioksidasi enzim urikase membentuk alanto, CO2 dan perioksida. Dengan bantuan perioksida yang terbentuk akan bereaksi dengan 4 amino antipirin dan 3,5 diklorosulfonat membentuk senyawa yang berwarna merah muda. Ya, perkenalkan, nama saya John Tanamal. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranalitik. Ya, yang pertama alat dan bahan. Ya, alat termoreaksi, sentrifuge, mikropipet, fotometer, rak tabung, spuit, tip biru, kuning, putih, alkohol swab, dan tourniquet. Sedangkan bahannya yaitu sampel darah dan reagen ureum. Perkenalkan, nama saya Julian Tilewol. Di sini saya akan menjelaskan analitik prosedur kerja pemeriksaan asam urat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, handscoon, tourniquet, spuit,
kapas kering, dan kapas alkohol. Selanjutnya, pasangkan tourniquet. Buka bungkus puit. Kencangkan ujung spuit agar saat pengambilan tidak lepas. Bersihkan area yang akan diambil dengan nada dari dalam keluar. Tusuk vena dengan lubang jarum menghadap ke atas. Apabila darah sudah muncul di ujung spuit, bukakan tourniquet. Kemudian ambil kapas kering dan letakkan di atas tusukan. Selanjutnya, letakkan darah pada tabung reaksi melalui dinding tabung. Selanjutnya, darah akan disentrifuge. Selanjutnya, darah disentrifuge selama kurang lebih 5 menit dengan kecepatan 3000 rpm, maka serum dan sel darah terpisah. Selanjutnya, siapkan 3 buah tabung dan beri label blanko, standar, dan sampel. Ambil mikropipet dengan 1000 UL menggunakan tip biru. Pipet reagen sebanyak 1000 UL. Bersihkan sisa cairan menggunakan tisu dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label dengan blanko melalui dinding tabung. Lakukan hal yang sama, pipet reagen. Bersihkan sisa cairan menggunakan tisu dan masukkan ke dalam tabung reaksi pada tabung standar. Dan lakukan hal yang sama, pipet reagen dan masukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah diberi label sampel.
Selanjutnya, pipet standar menggunakan mikropipet 200 UL menggunakan tip kuning. Pipet standar sebanyak 10 UL. Bersihkan sisa cairan menggunakan tisu dan masukkan pada tabung reaksi standar. Kemudian homogenkan. Lakukan yang sama menggunakan mikropipet 200 menggunakan tip kuning dan pipet serum sebanyak 10 UL, kemudian masukkan ke tabung sampel. Bersihkan sisa cairan menggunakan tisu. Kemudian homogenkan. Inkubasi selama 10 menit. Selanjutnya, pilih dengan metode. Tekan No metode sesuai dengan pemeriksaan. Tekan E. Atur panjang gelombang dan kemudian pilih OK. Atur nama pemakai dan tekan OK. Pilih tidak jika menggunakan standar yang baru. Tekan 0 sebelum mengukur blanko. Masukkan blanko. Pilih tidak jika menggunakan blanko reagen yang baru. Pilih ukur. Dan masukkan blanko reagen. Ukur standar. Sebelum itu, homogenkan standar terlebih dahulu. Kemudian masukkan standar. Pilih OK. Homogenkan sampel. Kemudian masukkan sampel. Di sini hasilnya yaitu 33,2 mg per dl. Cuci fotometer menggunakan Aquades. Pilih cuci. Ya, teman-teman, perkenalkan, nama saya Evelyn Huli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interpretasi nilai normal. Nilai normal yang laki-laki berkisar antara 3,5
sampai 7,2 mg per dl. Sedangkan untuk nilai normal wanita 2,6 sampai 6,0 mg per dl.